warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di forum ini. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Andi Mutiatul Awalia dari PGSD 3G, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit materi dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Namun, sebelum saya beralih ke materi, saya akan menjelaskan apa sih itu gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Gerakan kepanduan Hizbul Wathan atau yang biasa disingkat dengan HW adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. HW atau Hizbul Wathan didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. HW berasaskan Islam. HW didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, dan fisik, berilmu dan berteknologi, serta berakhlak karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Nah, adapun salah satu materi Hizbul Wathan yang akan saya bawakan yaitu adalah P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi karena saya yakin bahwa teman-teman sekalian telah mengetahui dan sudah tidak asing lagi dengan kata P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Baik, pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Kemudian pelaksanaan P3K ada 5, yaitu yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri, memastikan penolong telah aman dari bahaya. Kemudian yang kedua adalah mengamankan korban, mengevakuasi atau memindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Keempat adalah mengusahakan menghubungi tim medis, dan yang kelima, melakukan tindakan P3K. Nah, selanjutnya, adapun prinsip-prinsip P3K ada 5 pula. Yang pertama adalah bersikap tenang dan jangan panik. Kemudian yang kedua, gunakan mata dengan jeli. Yang ketiga, perhatikan keadaan sekitar kecelakaan, cara terjadinya kecelakaan, cuaca, dan sebagainya. Yang keempat adalah perhatikan keadaan penderita, apakah pingsan, ada pendarahan dan luka, patah tulang, atau merasa sangat kesakitan.
Dan yang kelima adalah periksa pernafasan korban. Kalau tidak bernapas, periksa dan berikan jalan nafas, lalu berikan pernafasan bantuan. Nah, adapun pokok-pokok tindakan pertama pada kecelakaan, yaitu yang pertama adalah jangan panik. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tidak panik, bukan berarti penanganan lamban. Bertindaklah cekatan, tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang menderita luka ringan dapat dikerahkan untuk ikut serta membantu. Namun bukan berarti langsung asal membantu. Di sini harus ada pemberian petunjuk-petunjuk secara tenang dan jelas. Kemudian yang kedua adalah perhatikan pernafasan korban. Mungkin kita masih sempat menyelamatkan jiwa penderita. Jika Anda melakukan hal ini, memperhatikan hal ini, bila pernafasan korban terhenti, lakukan pernafasan dari mulut ke mulut. Sebelum Anda memberikan pernafasan buatan, yang paling penting adalah memperhatikan jalan nafas dan perhatikan apakah ada kelainan pada leher atau tidak. Kalau curiga ada kelainan, sebaiknya tidak menggerakkan kepala sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan pendarahan. Darah yang keluar dari pembuluh-pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekanlah tempat pendarahan kuat-kuat dengan tangan Anda. Kemudian ikatlah sapu tangan dengan dasi, ataupun juga dapat menekan luka itu. Letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya, kecuali kalau ada keadaannya tidak mengizinkan. Kemudian yang keempat adalah perhatikan tanda-tanda syok. Korban dilentangkan dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkanlah terlengkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Kemudian yang kelima adalah jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis serta keparahan secara yang lebih alamiah, kecuali apabila tempat kecelakaan tidak memungkinkan korban dibiarkan di tempat tersebut. Apabila korban hendak diusung, terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan serta tulang-tulang yang patah harus dibidai. Nah, di sini adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam P3K, yaitu yang pertama adalah menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. Menoreh luka bisa memutuskan tendon, urat syaraf, dan meningkatkan resiko terkena infeksi. Sebaiknya cukup buat ikatan pada luka dengan disertai bidai atau ranting lalu segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Tindakan tersebut bisa menyebabkan rusaknya jaringan di daerah luka dan menutup luka langsung dengan kain kasa atau kain yang bersih, kemudian dibalut dengan rapi dan cukup kencang. Bawa segera ke rumah sakit. Apabila pendarahan tidak berhenti, luka tetap menganga, terinfeksi, atau luka disebabkan oleh gigitan hewan berbisa. Kemudian yang ketiga adalah memberikan terapi panas pada kondisi keseleo, otot tegang, atau patah tulang. Tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kondisi bengkak, bahkan membuat proses penyembuhan menjadi makin lama. Tindakan yang benar adalah dengan meletakkan es pada bagian tubuh yang keseleo atau otot tegang atau patah tulang selama 10 menit dan biarkan tanpa es selama 10 menit dan seterusnya setiap 10 menit. Lakukan hal tersebut selama 1-2 hari. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat yang lain. Tindakan tersebut malah berpotensi menyebabkan luka lebih parah. Pada kasus kecelakaan sepeda motor, membuka helm korban malah berpotensi menyebabkan lumpuh atau bahkan kematian. Apabila kondisi mobil atau motor yang mengalami kecelakaan tersebut tidak terbakar atau kondisi berbahaya lainnya, biarkan korban hingga datangnya tim medis. Kemudian yang
Kelima adalah mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. Tindakan tersebut bisa menyebabkan luka pada mata. Tindakan yang benar adalah dengan mencuci tangan melalui air yang mengalir. Kemudian, yang keenam adalah menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Tindakan tersebut bisa menyebabkan hal yang membahayakan tubuh. Tindakan yang benar adalah cukup dengan menggunakan air yang cukup hangat atau menggunakan uap yang kering. Kemudian yang ketujuh adalah mengosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Alkohol bisa menyerap ke dalam tubuh dan menyebabkan keracunan terutama pada anak-anak. Tindakan yang benar adalah gunakan ibuprofen atau segera bawa ke dokter atau rumah sakit untuk demam yang sangat tinggi. Nah, demikianlah materi P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang dapat saya bawakan pada hari ini. Mungkin ada dari teman-teman yang masih kurang jelas dari penjelasan saya. Silakan bertanya. Baiklah, mungkin tidak ada. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam forum ini. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.